Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Homena. Pada video ini, saya ingin membahas persoalan ragam bahasa dan laras bahasa yang acap kali dianggap sebagai bahasa tersendiri dan terpisah dari bahasa Indonesia. Jadi, seperti apa kedudukan ragam dan laras bahasa, dan apa bedanya bahasa dengan ragam dan laras bahasa? Kemudian, bagaimana cara penggunaannya dalam kegiatan berbahasa sehari-hari? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Dalam percakapan sehari-hari, khususnya dalam percakapan formal atau dalam diskusi, kita pasti pernah mendengar beberapa orang menggunakan frasa seperti bahasa jurnalistik, bahasa kedokteran, bahasa ekonomi, bahasa hukum, bahasa teknik, dan seterusnya. Saya sendiri juga pernah menggunakan konsep-konsep seperti itu untuk merujuk pada aktivitas berbahasa yang menyentuh secara spesifik pada bidang ilmu atau profesi-profesi tertentu. Lantas, apakah salah jika kita menggunakan konsep ujaran yang demikian? Perhatikan penjelasan berikut ini. Mendengar frasa atau kelompok kata bahasa hukum misalnya, seolah-olah menyiratkan bahwa bahasa yang digunakan dalam aktivitas hukum adalah bahasa tersendiri dan terlepas dari bahasa Indonesia, bahasa persatuan atau bahasa negara kita. Hal ini dikarenakan bahasa sebagai kata atau unit terkecil yang memiliki makna mengacu pada suatu hal yang berbeda jika diikuti oleh kata-kata tertentu di belakangnya. Ya. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentu jelas bahwa ini merupakan dua bahasa yang berbeda karena memiliki struktur bunyi serta pola gramatika yang berbeda. Ya. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebut makhluk yang lucu ini dengan kata anjing, dan dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan dog. Ya, katanya berbeda, strukturnya pun berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal pola diterangkan-menerangkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, polanya adalah menerangkan-diterangkan. Sehingga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dikatakan adalah dua bahasa yang berbeda. Kenapa? Karena memperlihatkan kekontrasan yang mencolok dan menyeluruh baik dari segi kosakata maupun tata bahasa. Ya. Menggunakan analogi ini, ya, hal yang sama seharusnya berlaku jika kita menyandingkan misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa jurnalistik, ya, atau bahasa pertanian, atau bahasa ekonomi, dan seterusnya, ya. Penyandingan ini seolah-olah memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa jurnalistik itu berbeda. Bahasa Indonesia dan bahasa pertanian itu tidak sama. Bahasa Indonesia dengan bahasa ekonomi itu kontras. Kenapa? Karena struktur bunyi dan pola gramatika bahasa Indonesia dengan bahasa jurnalistik, bahasa pertanian, bahasa ekonomi, bahasa teknik tidak serupa. Sehingga jika mungkin ketika Anda berbicara dengan bahasa hukum, orang yang hanya bisa berbicara dengan bahasa Indonesia tidak akan mengerti apa yang Anda sampaikan. Ya. Atau mungkin Anda yang berprofesi sebagai pengacara tidak akan bisa berkomunikasi dengan mereka yang bekerja di bidang farmasi karena Anda menggunakan bahasa hukum. Sedangkan orang yang bekerja di bidang farmasi, mereka menggunakan bahasa kedokteran. Jadi komunikasinya tidak akan berjalan. Ya. Tetapi apakah benar demikian? Ya, tidak. Jelas tidak. Ya, kenapa? Bahasa hukum, bahasa jurnalistik, bahasa ekonomi, kedokteran, dan aneka bahasa yang secara spesifik berkenaan dengan ilmu atau profesi-profesi tertentu tetaplah terwadahi di bawah payung bahasa yang sama. Ya, yakni bahasa Indonesia. Lantas, apakah berdosa jika kita menggunakan ungkapan-ungkapan seperti itu? Ya, dosakah kita jika
mengatakan bahasa hukum, bahasa jurnalistik, bahasa ekonomi, bahasa kedokteran, bahasa tubuh, bahasa kalbu, dan seterusnya. Tentu tidak, ya. Tetapi, alangkah lebih baik jika kita menyebut itu sebagai ragam bahasa, atau lebih tepatnya laras bahasa, ya. Misalnya, bahasa Indonesia laras jurnalistik, bahasa Indonesia laras kedokteran, bahasa Indonesia laras teknik, misalnya, ya. Dan Anda dapat menggunakan istilah ragam, misalnya kalau Anda belum terbiasa dengan istilah laras, ya. Misalnya ragam hukum, artinya bahasa Indonesia yang digunakan dalam aktivitas hukum, baik secara lisan maupun tulis. Begitu juga dengan ragam jurnalistik misalnya, ya, yang berarti bahasa Indonesia yang digunakan dalam aktivitas jurnalistik, ya, baik secara lisan maupun tulis, ya. Nah, menyoal istilah ragam dan laras bahasa, kedua kata tersebut sebenarnya merupakan dua kata yang berbeda, ya, karena merujuk pada makna yang berbeda pula, ya. Tetapi memang terdapat tumpang tindih penggunaan kata ragam dan laras bahasa, ya. Terkadang laras dapat diistilahkan sebagai ragam dan ragam dapat diistilahkan sebagai laras, ya. Hal ini dapat dimaklumi karena memang ragam dan laras bahasa yang satu dengan ragam dan laras bahasa yang lain hanya diwatasi oleh tirai yang tipis. Namun, menurut hemat saya, masih lebih tepat jika kita menyebut dengan bentuk ragam atau laras bahasa daripada menggunakan bahasa untuk merujuk pada aktivitas berbahasa yang bersentuhan dengan salah satu ranah ilmu atau profesi tertentu, ya, yang tentunya memiliki ciri khas atau karakteristik bahasa atau gaya bahasa tersendiri, namun tetap saja masih berinduk di ranting bahasa yang sama, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian, topik pembicaraan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraan, ya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam berdasarkan media pengantar dan ragam berdasarkan situasi pemakaian, ya. Berdasarkan situasi pemakaian, kita mendapatkan ragam bahasa formal, semi-formal, dan non-formal, ya. Ragam formal atau ragam bahasa formal diaplikasikan dalam komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan halayak ramai, atau pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan dengan orang yang dihormati, ya, serta pembicaraan-pembicaraan dalam konteks-konteks yang sejenis, ya. Dalam pembicaraan tersebut, para penutur tunduk pada kaidah kebahasaan dan menggunakan kosakata-kosakata yang baku, ya. Sementara pada ragam semi-formal, para penutur memang tetap menggunakan kaidah kebahasaan, namun sekali-kali, ya, menggunakan bentuk yang tidak baku, ya. Ragam bahasa ini biasanya dapat kita jumpai pada saat diskusi-diskusi ringan, ya, seperti pada acara bincang-bincang di televisi, radio, bahkan pada karya jurnalistik tertentu, ya. Seorang pewarta tidak selalu menggunakan bentuk-bentuk yang baku, ya, tetapi terkadang mereka menyelingi beritanya dengan bentuk-bentuk yang tidak baku, ya. Kemudian, pada ragam non-formal, bahasa yang digunakan adalah bahasa casual atau bahasa yang santai atau bahasa yang sering Anda gunakan sehari-hari ketika Anda sedang bersama dengan kawan atau sedang bercengkrama dengan keluarga di rumah, ya. Nah, seperti itulah ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Selanjutnya, berdasarkan media pengantar, medium pengantar, ya, kita memiliki ragam lisan dan ragam tulis. Nah, sehingga jika kita menggabungkan antara ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian dan ragam bahasa berdasarkan medium pengantarnya, ya, maka kita akan mendapatkan ragam bahasa lisan formal, semi-formal, dan ragam lisan non-formal, serta ragam tulis formal, semi-formal, dan ragam tulis non-formal, ya. Dari uraian tersebut dapat dicermati bahwa penentuan ragam tersebut dapat dinilai dari
seberapa konsisten para penutur atau penulis ya menerapkan kaidah-kaidah kebahasaan ya serta kosakata baku yang terdapat dalam komunikasi. Dan dengan demikian, kita juga akan menemukan yang namanya ragam bahasa baku atau ragam baku dan ragam bahasa non baku atau ragam non baku. Ya. Lanjut, laras bahasa ya. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laras bahasa diartikan sebagai kesesuaian di antara bahasa dan pemakaiannya. Ya, artinya bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu atau profesi-profesi tertentu akan menyesuaikan dengan kosakata yang terdapat dalam bidang-bidang tersebut. Ya. Halliday menyebut bahwa laras bahasa merupakan variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsi. Dan laras akan senantiasa berubah mengikuti situasi yang sedang berlangsung. Masih menurut Halliday, laras bahasa dapat dikaji berdasarkan 3 aspek, ya, yakni yang pertama tajuk wacana atau field of discourse, kemudian cara penyampaian wacana atau mode of discourse, dan gaya wacana atau style of discourse. Ya, contoh istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah cairan ya yang dikeluarkan tubuh secara sengaja melalui saluran kemih bagi orang awam ya ini disebut sebagai air kencing. Ya, nah ini terjadi dalam pembicaraan nonformal. Tetapi jika orang tersebut berada dalam situasi yang resmi, dengan mempertimbangkan aspek kesantunan berbahasa, orang tersebut pasti akan menggunakan istilah air seni daripada air kencing. Ya, di sisi lain, bagi mereka yang mungkin beraktivitas dalam dunia kedokteran, ya, entah sebagai dokter, entah sebagai perawat, atau mungkin ahli gizi, alih-alih menggunakan air kencing atau air seni, ya, mereka pasti akan menggunakan istilah teknisnya, ya, yaitu urine. Pun demikian jika dalam situasi yang semi formal, ya, atau non formal, mereka dapat menggunakan bentuk tidak baku dari urine, yakni urin. Nah, selain istilah tersebut, masih banyak lagi istilah dalam bidang kedokteran. Misalnya, antibiotik, biopsi, aritmia, anestesi, kronis, screening, diagnosis, prognosis, dan lain-lain. Ya, dalam bidang hukum misalnya, ada advokasi, adjudikasi, akta, amnesti, delik, delik aduan, delik berlanjut, delik komisionis, delik curpa, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, ada istilah agraria, agrobisnis, diversifikasi, gulma, hortikura, hidroponik, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Ya, daftar kosakata yang demikian yang membuat laras bahasa itu menjadi banyak sekali. Tetapi bahasanya tetap satu, bahasa Indonesia. Ya, kenapa? Karena kosakata-kosakata di bidang ilmu tersebut tunduk dalam sistem gramatika atau tata bahasa bahasa Indonesia. Ya, contoh misalnya, korban kecelakaan itu sedang dianestesi. Ya, apakah itu bahasa Indonesia? Tentu itu bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Indonesia laras kedokteran. Contoh yang lain, Departemen Pertanian yang mengawasi jalannya agroindustri di Indonesia menghimbau para pelaku agribisnis untuk mendiversifikasi tanaman agar dapat menaikkan tingkat produksi. Ya, apakah itu bahasa Indonesia? Jelas, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia laras pertanian. Selanjutnya Anda dapat mencari contoh yang lain dan kemudian dapat Anda tuliskan di kolom komentar saya supaya dapat kita diskusikan bersama-sama. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya uraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laras bahasa sebagai bentuk kesesuaian antara bahasa dengan fungsi pemakaiannya terikat oleh konteks. Ya, konteks ini dapat berupa situasi, waktu, tempat, topik pembicaraan, dan siapa lawan bicara kita. Dan karenanya, laras bahasa juga tidak akan lepas dari ragam bahasanya, ya, yakni ragam formal, semi formal,
dan ragam non-formal. Baik, kira-kira seperti itu penjelasannya mengenai ragam dan laras bahasa. Ya, lebih dan kurangnya, saya berharap video ini dapat bermanfaat, dan apabila Anda menemukan sesuatu yang patut dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan kita berjumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.